Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah pengawasan jamaah pengajian rutin malam Ahad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga kita diberi istiqomah untuk terus hadir di acara pengawasan atau pengajian rutin malam Ahad. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tadi saya bicara WA dengan Ustadz Suma atau Mbah Suma, terkenal di YouTube Mbah Suma. Beliau ingin menyampaikan keutamaan membaca Al-Quran. Jadi insya Allah yang akan dibahas oleh beliau adalah keutamaan membaca Al-Quran. Nah, kalau nanti beliau insya Allah bahasa Jawa, nah, saya pakai bahasa Indonesia. Tapi saya hanya pengantar saja, sedikit pengantar. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Rasul pernah bersabda, khairukum, sebaik-baik kamu. Jadi orang yang paling baik, orang yang terbaik di antara manusia, di antara kita semuanya adalah man ta'alamal Qur'an, orang yang belajar Al-Quran wa 'allama, dan mengajarkan Al-Quran. Kira-kira ibu-ibu pengen jadi orang yang baik atau terbaik? Baik. Terbaik atau yang baik? Terbaik. Pastinya kalau normal pasti yang terbaik. Misalnya ada perlombaan, pasti yang juara satu. Nah, yang kata Rasul, yang terbaik di antara kita, di antara manusia adalah orang yang dia belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Karena apa Bapak Ibu? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu di dalam ayat, dalam surat Syahrul Ramadan allati unzila fihi Qur'an hudal linas. Jadi Al-Quran itu adalah hudal linas, petunjuk bagi manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia ke alam dunia itu tidak diciptakan lalu dibiarkan begitu saja. Jadi tidak misalnya Allah menciptakan Suradi, Allah menciptakan Pak Tamir, Pak Yaman, dibiarkan saja. Tidak. Tapi untuk kebahagiaan manusia, untuk keselamatan manusia, supaya tadinya manusia dari surga kembali ke surga, maka diperlukan petunjuk hidup. Petunjuk hidup. Kalau misalnya Allah membiarkan, maka manusia tidak akan selamat, tidak akan bahagia hidupnya kalau tidak ada Al-Quran. Maka Al-Quran adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia lalu diberikan Al-Quran. Lewat siapa? Lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW lewat malaikat Jibril untuk disampaikan kepada manusia, kita manusia, untuk petunjuk hidup. Maka Al-Quran di dalam tadi kita sudah bacakan, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. La raiba, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Tidak ada yang ragu dan dengan Al-Quran.
Maka suatu ketika ibu-ibu, suatu ketika ada orang yang lewat. Saya punya di Sleman itu Kang Suman, Mbah Suman itu sering ke tempat saya silaturahim ke warung. Saya buka toko, bukan buka toko ya, empel-empel ya, ada warung siomay. Saya datang dagang di sana, warung siomay dan degan. Nah, di warung itu saya pajang buku-buku. Ada yang sudah dibuka, suruh baca silahkan. Ada yang memang saya jual. Nah, di dalam buku itu semuanya buku agama. Di buku itu ada seorang tamu, seseorang dia datang lalu membaca buku itu tentang surga dan neraka. Dia langsung ngomong, koyo wis tau nang surga nang neraka, nulis buku surga neraka. Kaget saya, wah ini orang ini wis tahu yang surga yang neraka kok nulis surga neraka. Langsung ngomong bapak, kalau tamu ketegan mau dipun dulu, kalau tak ngobrol yang panjang, tinggal bukan pak panjangan asmanipun sinten. Langsung beliau mengatakan, dia ternyata seorang guru agama, tapi guru agama bukan Islam. Begitu nih, di Semarang dia sebagai guru agama. Di Semarang dia sudah pensiun. Saya bilang, Pak, di dalam Islam itu kitab suci saya berbicara, menjelaskan tentang adanya surga dan neraka. Bukan hanya surga dan neraka, ada menjelaskan tentang malaikat, ada jin, ada alam ghaib. Kenapa saya sebagai orang beriman yakin Pak bahwa Al-Quran itu kitab suci yang harus saya pegang, dan di dalamnya ada tentang surga dan neraka? Saya langsung menjelaskan, Bapak tahu nggak, orang tahu itu pasti ada yang memberi tahu. Nomor restu, orang tahu pasti ada yang memberi tahu. Orang mendapatkan informasi pasti ada yang memberikan informasi atau berita. Jenengan sepakat Pak? Saya sepakat. Dia bilang sepakat. Oke lah kalau begitu. Oke lah kalau begitu. Akhirnya saya terangkan bahwa Al-Quran dari Allah diturunkan kepada umat Islam, kepada manusia, adalah lewat malaikat Jibril. Dibacakan malaikat Jibril, diwahyukan Allah lewat malaikat Jibril, dibacakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap turun wahyu, malaikat Jibril membacakan Al-Quran pada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad hafal Al-Quran. Saya bilang begitu. Maka dari Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad hafal Al-Quran. Maka Nabi Muhammad ketika menerima wahyu, dia dibacakan Al-Quran itu kepada para sahabat. Dan para sahabat ketika mendengar, maka para sahabat karena sering dibacakan Nabi, maka sahabat banyak yang menghafal Al-Quran. Nah, ketika Nabi sudah wafat, sudah meninggal, Al-Quran itu diwarisi oleh para sahabat. Maka warisan itu berada dalam para sahabat. Maka para sahabat pun membacakan Al-Quran generasi setelahnya, yaitu para tabi'in. Nah, para tabi'in ketika sering dibacakan Al-Quran, maka kemudahan mujizat Al-Quran itu mudah dihafalkan. Maka para tabi'in pun menghafalkan Al-Quran. Maka ketika sepeninggal sahabat, Al-Quran itu diwarisi oleh para tabi'in. Dan sampai sekarang Al-Quran sudah diwariskan kepada setiap muslim, para hafidh, para penjaga pemelihara Al-Quran. Bukan hanya 1, 2, bahkan jutaan tak terhitung orang yang dia hafal Al-Quran. Bukan hanya ulama, bukan hanya kiai, bukan hanya ustadz, tapi anak-anak kecil pun ada yang di Afrika, ada yang di Eropa, bahkan ada di Indonesia itu.
para hafid-hafid mereka menghafal Al-Quran. Maka dari itu Al-Quran banyak yang hafal. Tidak mungkin Al-Quran itu bisa dipalsukan. Maka salah satu-satunya kitab yang banyak dihafalkan adalah Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran la raiba, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran, karena Al-Quran berbicara tentang yang gaib itu dari yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya surga, ada neraka dari Allah. Allah yang menciptakan surga neraka, maka menginformasikan kepada kita manusia untuk meyakini adanya surga dan neraka. Maka bisa menjadi dalil bahwa Al-Quran itu adalah wahyu atau kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab mana yang bisa dihafalkan? Tidak ada kitab. Maka terjaga kemurnian, keaslian daripada Al-Quran. Maka qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu ahad, Allah itu satu, lam yalid wa lam yulad. Allah, qul huwallahu ahad, Allah sama. Allah tempat bergantung, hanya tempat meminta memohon hanya kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Allah tidak punya anak. Allah sudah mengatakan di dalam firman, Allah tidak punya anak dan juga tidak menjadi seorang anak. Allah itu Khalik, Allah itu pencipta, sedangkan yang lain adalah selain Allah dan diciptakan atau makhluk. Maka lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang nanti disampaikan Ustaz Suman atau Mbah Suman nanti, harusnya jamaah tidak ada keraguan lagi. Karena apa? Al-Quran adalah wahyu Allah dari Allah, dan itu terjaga kemurnian, keorisinilannya, terjaga kemurniannya karena banyak yang hafal Al-Quran. Sedangkan secara teks, secara buku Al-Quran itu ada kitabnya, masih ada. Ada salah satunya di Turki, ada di Mesir, ada. Nanti kalau jenengan ibu atau mbak-mbaknya ke Mesir atau ke Turki, nanti bisa lihat Al-Quran dari salinan Khalifah Utsman bin Affan, atau namanya Mushaf Utsman. Kitabnya ada pun terjaga karena banyak yang hafal. Maka semua informasi yang ada di Al-Quran wajib diyakini 100%. La raiba, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti insya Allah disempurnakan oleh Ustaz Sumati Abu Zaki atau Mbah Suman. Demikian, tafadhol mazkura Ustaz atau Mbah Suman, Pulau Sumatera. Demikian dari saya, kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.